Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata billah. Selamat mendengarkan pengajian yang akan disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Nggih biasa mawon, kabeh iku sementing ikhlas ridane Allah Subhanahu wa taala. Aku ora iso seneng terus masang foto tok, itu tidak bisa, saya tidak jenis seperti itu. Terus seneng ngenang disangoni tok ora iso, saya itu sebenarnya enggak bisa. Tidak bisa, saya tidak jenis itu. Saya tuh sering ketemu orang-orang khusyuk yang tidak ngaji. Gus, itu gimana orang-orang sholat pakai baju merah? Tak tunjukkan di Bukhari, babus sholat fis saubil ahmar. Ada yang protes lagi, gimana Gus itu kiai kok sholat kencing? Berdiri, babul kauli ko impan indah subadati kaumin. Di Bukhari itu. Gus, kok ada hadisnya semua? Yang masalah itu tak kamu, kata saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa midadil adim amma ba'd. Para hadirin, para Allah ingkang kula hormati, para habaib, para ulama, para kiai sing boten saged kula sebat setunggal-setunggal, Masya Allah, habaib begitu banyak, luar biasa. Wabil khusus Habib Husin Ba'abud, para alim kiai, Gus Baha, Akhinal Karim, Gus Ra'ub niku sezaman kalih kula. Nggih. Dan kathah para alumni Abu Yazid Muhammad Ali Al-Maliki. Dan sedaya hadirin ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kula menyambung nggih. Menyambung wau sing sampun disampaikan kalih Gus Ra'uf, kalih Ustadz Sihab, ya. Mungkin di antara orang yang hadir masih belum tahu siapa Abuya itu. Kulo nembe 2-3 hari ini wangsul saking Malaysia diundang dalam rangka Hall Abuya. Padahal niki sing didatangkan niki orang-orang besar. Oke, wonten Kiai Ali Karor saking Madura. Wonten Kiai Soleh Basalama saking Jawa Barat, wonten Kiai Burhan saking Jakarta. Ada 7 alumni Abuya. Itu senior-senior. Tapi banyak yang nggak tahu. Yang hadir mohon maaf, beberapa gelintir dok. Di Malaysia saya baru pulang 3 hari yang lalu itu. Karena mereka belum tahu siapa itu Abuya. Belum tahu. Abuya, Masya Allah, Masya Allah. Mungkin bisa dibilang ajaib wal gharaib. Ulama yang satu-satunya belum pernah kita temu seperti Abuya. Seorang mufti, alim, ulama, bahrul ulum. Tadi disampaikan cukup kealiman Abuya disampaikan sama Ustadz Sihab, ya, dengan karya-karya beliau. Abuya satu-satunya tokoh ahli sunnah wal jamaah yang betul-betul memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah di kandangnya orang Wahabi. Ya di Arab, bapak-bapak, mungkin para santri. Itu sumbernya yang di Indonesia itu sumbernya dari Arab sana. Di Arab Saudi itu, Wahabi-Wahabi. Pusatnya, kandangnya di sana. Lu Abuya mempertaruhkan. Bahkan nyawanya dipertaruhkan untuk membela ahli sunnah wal jamaah. Kealimannya sudah tidak diragukan. Mulai umur 7 sampai 10 tahun Abuya sudah tahfidzul Quran. Bukan hanya hafal Quran,
Beberapa hadis dihafal, mulai kutubus sittah. Dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Muwatta, semuanya dihafal. Begitu menginjak dewasa sedikit, ya masih remaja, umur 15-an tahun, sudah dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram. Masjidil Haram, para hadirin, itu yang hadir pengajian itu dari negara mana-mana, seorang ulama mana-mana hadir di majelis itu. Termuda Abuya dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram. Nah, karya beliau sudah tidak diragukan lagi. Yang sudah disampaikan sama Gus Koyum dulu waktu diundang ketika multaqo. Karya Abuya, karya kitab yang ditulis sama Abuya itu ratusan. Yang sudah tercetak itu ada 77 kitab yang sudah tercetak. Gitu. Dan banyak karya-karya Abuya yang mendunia, mulai dari kitab Insanul Kamil, kemudian Muhammadiyah, Sarul Muhammadiyah, yang lebih terkenal lagi dengan kitabnya Mafahim. Itu. Kealiman Abuya, Bahrul Ulum tidak diragukan lagi dengan adanya para santri-santri senior kita. Yang pernah didatangkan di sini dulu ada Kiai Taifur, coba masya Allah alim seperti itu. Dan didatangkan di sini dulu ada Gus Solah, ada Gus Najih. Mereka alim semua, sudah cukup dengan saksi-saksi bukti-bukti para dalamidnya, muridnya beliau itu. Kemudian Abuya bukan aja alim, tapi wali. Wali yang sudah mencapai papan atas. Dulu waktu kita masih di sana ada seorang wali besar dari Afrika. Ya, Gus Rauf Abdul Futuh. Nah, itu beliau ngaji sama Kanjeng Nabi selama 2 tahun setiap hari. Ngaji Bukhari sampai khatam. Ini ulama dari Afrika ini. Datang jauh-jauh ke Abuya, apa? Hanya ngalah berkah, minta ijazah. Padahal setiap hari ketemu Kanjeng Nabi dalam mimpi, ngaji Sahih Bukhari selama 2 tahun. Mungkin di Indonesia kita dulu terkenal dengan sebutan ada wali besar Mbah Mangli, Mbah Hasan Mangli, itu wali ini Bu, Indonesia dulu. Beliau ketika ziarah silaturahim di Abuya, tidak berani jalan. Kenapa? Berangkang Pak. Ketika di Rusaifah itu, seperti ini gerbangnya, ya depan ini, terus rumahnya itu masih jauh. Mbah Mangli, Mbah Hasan Mangli tidak berani jalan, berangkang, ngesot. Para santri bilang, Mbah Yai, Mbah Hasan, niki daleme Syekh tasik tebih mereka, gak wani, iku wali gede. Coba, Mbah Mangli, ya, walinya Indonesia ketika datang di Abuya tidak berani jalan dengan berangkang. Kewalinya Abuya. Dan Abuya banyak karomah-karomah. Kata sangat. Buatan cekap nih. Semua santri ini tahu. Punya kisah sendiri-sendiri, punya dikrat sendiri dengan Abuya. Tidak cukup kalau kita sampaikan. Ya di antaranya, ya, Abuya ini mampu meneropong jauh sebelum kejadian. Itu Abuya sudah mampu, sudah tahu. Ya. Jadi berapa tahun ke depan itu ada kejadian apa, tahu Abuya sudah tahu. Ketika itu saya masih nyantir di sana, Gus Dur, ya Gus Dur itu silaturahim. Waktu itu Gus Dur masih pengurus NU, pengurus. Masih ada foto-fotonya itu. Sudah dengan Abuya, majelis,
Semua yang hadir pasti dijamu sama Buya. Bukan hanya dijamu, wis macem-macem. Setelah itu Abuya bilang, ya Syekh Abdurrahman, satakunu roisan fi Indonesia. Ya Gus Dur, besok kamu bakal jadi presiden di Indonesia. Subhanallah. Betul Pak. Setelah 3-4 tahun pemilihan, tahun berapa dulu ya? 99 atau berapa? Ya Pileg lah gitu. Betul, Gus Dur jadi presiden. Kemudian nelpon, ya Syekh, ya Sayyid, masa apa yang kau katakan betul. Ini, Masya Allah. Dan Abuya, ya, ketika ini yang saksi bisan saya yang menjadi saksi, Kiai Ali Imron dari Lamongan Parengan. Ketika itu Abuya istirahat di siang hari jam 2 gitu, dipijet itu. Pijet, tidur ya tidur pulas gitu. Kemudian Abuya teriak-teriak, bebaskan itu. Kemudian Abuya bangun. Para santri yang tahu persis Kiai Ali Imron kaget. Istri ya Abuya, ada apa ya Abuya? Ketika pijet, coba buka TV itu, buka televisi. Abuya tahu. Itu yang terjadi di Urdun. Ya, ada pesawat disandra, para polisi, tentara, bahkan pemerintah tidak mampu membebaskan. Saya yang membebaskan. Buka TV-nya. Ketika itu pas jamnya. Jadi ketika jam 2 dibuka di Urdun sekitar mungkin selisih setengah jam, setengah 3. Pas itu saya yang membebaskan. Beliau tidur ada di Mekah, para sandra ada di Urdun, jarak hampir 1.500 kilo. Beliau membebaskan dengan tidur. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Kiai Taifur yang 2 tahun kemarin diundang ke sini. Itu salah satu santrinya yang hampir setiap hari itu ketemu Rasulullah. Pak Kiai Taifur Purworejo. Setiap ada masalah itu ketemu Rasulullah, menyampaikan apa? Abuya ada ini. Termasuk ketika di pondok situ Rusaifah, airnya ini kekurangan. Setiap ngebor airnya asin. Kemudian Yai Taifur ketemu Rasulullah, sudah bor sebelah situ. Dibor, subhanallah, keluar air yang bersih, jernih. Ya, sampai sekarang terkenal dengan Bi'ir Taifur. Itu Pak Taifur. Setiap hari ketemu Kanjeng Nabi. Maka disebutkan para ulama, kalau ada orang yang ketemu sama Rasulullah yaqadatan, ya, bukan mimpi, ketemu langsung, itu adalah makom tertinggi. Kalau ketemu sama Rasulullah lihat mimpi itu sudah luar biasa. Tapi ini ketemu Rasulullah secara yaqadatan, jagongan bareng-bareng, ini makom tertinggi. Dan ini dialami sama Buya. Ini dialami sama Buya, ketemu sama Rasulullah secara yaqadatan. Di antaranya saya saksinya. Sebelum Abuya wafat, saya diundang 4 kali di Malaysia sama Abuya. 2001 kalau nggak salah. Ketika itu saya di Indonesia dipanggil, ya Hasan sama Pak Abi Ihya, sama Ustaz Ali Karor, Ustaz Kamal, ada 3-4 dari Indonesia itu. Kemudian salah satu hari Abuya berziarah ke salah satu habaib, Habib Husin mungkin tahu. Di Batu Pahat itu ada seorang alim, Habib Ali Al-Idris bin Ja'far. Ya. Seorang wali. Yang ziarah di situ banyak sekali. Dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei, penuh. Seperti ini, penuh. Ketika itu orang masuk ke baitnya Habib Ali.
termasuk kita dengan Abuya bareng-bareng. Di waktu-waktu tertentu, di menit tertentu, kemudian Habib Ali bangun. Ya hadirin, mohon maaf, tolong keluar semua. Semuanya suruh keluar, tolong tunggu di luar. Kecuali Habib Ali dan Abuya. Kemudian pintu dikunci rapat-rapat, ditutup, termasuk barangkali ada yang ngintip, ya jendela-jendela ditutup, betul rapat betul. Hanya Habib Ali sama Abuya. Lama kita di luar menunggu, lama. Udah, setelah itu baru dibuka lagi. Fadal masuk. Apa yang dikatakan Habib Ali? Beruntung kamu jadi muridnya Abuya. Barusan ini Rasulullah SAW rawuh hadir di tempat kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu lagi saksi yang masih hidup. Ada seorang ulama namanya Kiai Said Abdurrahim dari Babat. Itu ketika itu ngeladeni Abuya, sarapan. Biasa kalau Abuya sarapan diladeni gitu. Ya, diladeni. Sarapannya bukan seperti kita. Nasi pecel, rawon. Misalnya apa? Hubus saburo, roti kecil. Ya sabuna jubnah itu aja sudah sama sahih. Sudah singkatnya di tengah-tengah sarapan Abuya ini paling tahan. Setiap ada apa-apa enggak pernah nangis. Ya diuji gini enggak pernah nangis. Bahkan ketika diuji yang berat Abuya enggak pernah nangis. Ini sebelum ketinggalan Abuya pernah diuji berat. Enggak pernah nangis. Ketika sarapan tahu-tahu Abuya ini guguk nangis. Nah, ya si santri Kiai Said enggak pernah apa namanya santri masih duduk diperhatikan, ini kok ada apa Abuya nangis? Belum pernah seumur-umur saya masuk di Abuya, Abuya nangis tidak pernah. Ini nangis. Setelah selesai nangis, ya, kemudian Abuya bilang, ya Said, ta'rif, ya Said, dubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir, kalimu kata wa kata. Ya Said, barusan ini Kanjeng Nabi rawuh mengatakan kata wa kata begini. Itu Kiai Said langsung ikut merinding memeluk, ya Allah terima kasih Abuya bisa ketemu dengan Rasulullah walaupun tidak bisa melihat, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir sudah alim, wali, loman Gus Karim. Kalau ulama, kiai, ya alim banyak, wali banyak, tapi sing loman langel. Sing lumo, iya. Ini mudah-mudahan bisa ditiru sama Gus Rauf. Gus Rauf menyaksikan. Abuya ini senengannya ini ngantum-ngantum amplop. Terutama Ramadan akhir gini. Loh iya ini. Saya termasuk yang bagi-bagi amplop. Ya. Yang hadir Masya Allah bukan ratusan ribuan. Halamannya itu besar Abuya. Setiap hari likuran, ini orang hadir berjebol, dikasih amplop sama Abuya. Ya entah itu apa pelajar yang dari Indonesia, dari Malaysia, atau bahkan pura-pura pelajar. Di sana kan banyak orang Sohul, yang nganggo jubah gini pura-pura itu, ya akhirnya dapat. Benar Pak. Rata-rata satu orang itu 2 juta. 500 real 2 juta. Ada yang kalau lihat ini punya ma'had sampai 4 juta. Itu dibagi sama Abuya. Setiap Ramadan itu ribuan orang. Ya. Apalagi yang mondok di sana, Masya Allah, Pak. Mboten wonten pondok yang melebihi seperti sana buat orang tinggal di sini. Wis gratis, gak bayar, mangan ping 3 kali. Pakai ikan semua. Kalau pakai tempe tahu, ya murah. Setiap hari makanya itu halaman ayam 1 untuk 4 orang. Betul Pak. 3 hari, 3 kali makanya gratis. Kitab yang kita baca mulai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Dawud itu satu kitab ada yang 1 juta, 1,5 juta gratis dikasihkan.
Bukan cekap noten, Pak. Kantong gak pernah tipis. Uang belum habis dikasih sama Buya. Setiap bulan kita seperti digaji. Setiap bulan digaji. Tadi ada yang 500 real, ada yang 2 juta, ada yang 4 juta. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak nemu, Pak. Tidak nemu. Karimnya seperti itu. Orang yang datang, ya biasanya, maaf. Kiai, ulama, itu dapat amplop orang yang datang ya. Seperti yang datang ini bakal diamplop bisa bagus. Tapi ngapunten Gus, kula mboten purun amplop. Ya, kalau panitia maksa saya ngasih amplop, saya buang. Saksikan, saya buang. Isini tak lebokno. Itu tradisi nih. Abuya sebaliknya, Pak. Abuya sebaliknya. Orang yang datang semua datang itu dapat dikasih hadiah. Kalau dia kiai dikasih kutub segini loh. Jutaan. Bukan cakap. Itu sampai kadang kiai itu nangis. Ya Allah, izin aku merene. Orang gak apa-apa dikai kita, dikai duit mana karo Abuya. Kiai itu loh sampai izin dia. Dikasih hadiah, dikasih kutub, kitab banyak, dikasih uang lagi. Kalau dia tahu indak ma'had, punya ma'had, langsung kadang 10 juta, 20 juta. Allah. Santri-santri yang pulang, yang boleh itu mesti dikasih uang. Wis dikirate gratis, dikasih uang. Ini cerita pada saya sendiri ya. Ya, nanti beda lagi sama Gus Rauf, punya cerita sendiri. Saya pulang dikasih uang sekebok. Oh, sama Buya ada Hasan Hakalizuat untuk kawin. Ya, sampai kawin udah dibiayai itu Gus. Iya, belum ini ceritanya nyambung. Ceritanya nyambung. Iya, Beb. Sampai kawin dibiayai, Beb. Ya Allah, Buya. Abuya, ya Allah. Betul Pak ini Pak. Sudah kita pulang, kita bikin adakan walimahan kawin. Sudah selesai. Selang 3 tahun kita buka-buka kitab, loh kok ada amplop. Kita sudah lupa. Saya buka ada tulisannya Lizuat. Loh, kan sudah saya bikin zuat. Masih ada lagi. Saya pakai kawin lagi. Betul Yai. Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh. Akhirnya Beb ketahuan sama Buya, ditelepon saya. Ya Hasan, itu suat marni. Naam Buya. Allah lah dihancurkan sama Allah ke. Tapi soft Beb, soft. Terus ketika punya anak kembar, saya telepon Buya. Ini waladi datang nih. Dikasih nama Hasan Hussein. Sekarang ada di Dalbar sudah mengeluarkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, nah ini terakhir ya. Sudah lagi. Sebelum Abuya meninggal, saya dipanggil lagi ke Malaysia. Tadi ya sudah pulang, dikasih uang sekebok, hagal juat dikasih, untuk nikah dikasih. Kemudian masih ada, saya kawin lagi. Ketika di Malaysia, ya Allah, dikasih istri lagi sama Buya. Ya Hasan al-khud hadalimaro. Dikasih istri lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun saklajengipun nggih menika acara mau itu hasanah ingkang insyaallah mboten namung kalih dosa menit dumateng panjenenganipun Kiai Haji Baudin Nur Salim kula sumanggaake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sederenge kula takzim teng para sing rawuh. Dongaaken Said Muhammad Ikhlas, muridé mau cerita sangu mbek Rabi. Wis dongakno Said Muhammad legowo ndek murid sing cerita Rabi mbek sangu mbek nyindir Gus Raub. Ingkang kula hormati ini wonten Gus Raub, wonten Habib Husain, Habib Syekh Abud,
wonten Habib Soleh Al-Kaf sedanten ingkang kula hormati. Kula berpikir begini nggih. Kula ikrar nggih. Kula tak sering bahasa Indonesia mawon. Kula seikrar-ikrarnya yang diceritakan para saksi tadi, murid-murid beliau adalah benar. Sebab itu kula ikut bersaksi yang membela jenengan sing gak menangi Sayyid Muhammad ya ora duwe wajah ganteng kok Sayyid Muhammad. Tapi banggalah nanti mau jenengan mlebu swarga dimodifikasi pun ganteng kowe. Oke, wonten cerita ngeten Habib Husain, wonten orang tanya, "Gus, kenapa Nabi itu kok ganteng, wali kok ganteng?" Sing jawab ya lucu. Kok Nabi mesti mlebu swarga, dadi ngrubahi ra akeh-akeh. Jadi mulane sing rapati ganteng kudu ngibadahe sing tenanan karena mlebokno swarga wong ora ganteng itu butuh ekstra salon nih malaikat. Nah niku begini Pak Hasan, ini tonggo kula sering ngaji teng Bojonegoro, terus piyambake nggih sakjane ra di rival kalian kula. Begini Pak Hasan, tadi kata Mas Lutfi itu pengganti dari nama sinten Hisam nih. Syihab. Itu begini nggih. Ada cerita dan ini semua yang tidak menangi Sayyid Muhammad kedah seneng. Karena hadhil millah atau hadatin ini milik yang menyaksikan Rasulullah SAW, juga yang tidak menyaksikan. Ini pokoknya kalau bela mayoritas, secara pemilu mesti menang kulo karena ini mayoritas. Rasulullah itu begitu mencintai dan begitu rindu sama ikhwani. Mereka kata sahabat, saya ini ikhwanu kayak Rasulullah. Enggak, antum ashabi, kamu itu sahabat saya. Ikhwani adalah man amana bi walam yaroni. Mereka iman sama saya padahal tidak ngerti. Itu hebat luar biasa. Wong tidak ngerti kok iman. Wong ora tau disangoni Sayyid Muhammad kok seneng. Loh, itu hebat. Lah nek sing biasa disangoni untuk bojo kan seneng wajar. Nggih setuju nggih? Mboten niki kan argumentasi ilmiah. Saya ini lho niki seksine Gus Rob. Saya ini di antara muridnya Mbah Mun yang kompetitor ilmiahnya baik, termasuk kategori A. Kategori A. Masalah ilmiah loh. Nah, masalah ubudiyah kalau biasa. Tapi biasa saya itu berkah. Nabi itu nggak pernah negur orang yang ibadahnya biasa-biasa saja. Yang ditegur adalah yang ibadahnya berlebihan, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Ngerti sampai? Yang ditegur sama yang nggak ditegur itu baik mana? Yang nggak ditegur. Nabi itu tidak pernah negur orang yang ngimami pakai kulhu, tapi pakai Baqarah ditegur. Soalnya aku lagi partai kaum du'afa nih, oh ini baru usah dilebokno, tapi ini hak nih. Sehingga dalam banyak cerita dan ini disepakati banyak ulama, Uwais Al-Qarni itu lam yaltaki Rasulullah SAW walam yarahu. Hampir semua riwayat bilang Uwais Al-Qarni itu tidak melihat Rasulullah. Beliau itu sering nangis karena tetangga-tetangganya sudah sowan Rasulullah dan tentu mereka menjadi sahabat karena sudah sowan Rasulullah. Tapi Uwais Al-Qarni dia ibu mokonge ra karuan. Ditinggal lu ra gelem, mokong cerewet ngamukan. Njuk nglayani Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu lebih berpegangan konstitusi bahwa birrul walidain terutama ibu itu amru Rasulillah. Ummuka. Tapi apa yang terjadi? Uwais Al-Qarni yang tidak pernah sowan Rasulullah digelari khairul qurun Uwais Al-Qarni karena taat ning gone mandate Rasulullah nggih niku khidmah kalian enten ibuke. Padahal mboten di zamannya beliau sebetulnya menangi zaman Rasulullah, enggak sowan. Maksud kula Pak Hasan, dadi sing ora roh-roh ya aja terus sampean ngrasa luwih tinggi. Nggih biasa mawon, kabeh iku sementing ikhlas ridane Allah Subhanahu wa taala. Tertuduh. Nah niki terus mboten iki masalah konstitusi, soal masalah Al-Kutub, Al-Mu'allafah. Saya ini tadi kata Gus Raum, saya itu orang mungkin yang tidak mulazim ke Sayyid Muhammad, tapi kata tadi Mas Lutfi, kalau sanad ke Sayyid Alawi saya tentu lewat Mbah Mun. Mbah Mun itu teman akrabnya bapak saya. Dulu ketika beliau mondok di Mekah itu yang nganter mbah saya, mbah kandung saya, namanya Mbah Siddiq. Jadi keluarga saya ya pokoknya muamalah terus musohabah semuanya sama keluarganya Gus Raub itu minal ajdad. Ya sampai kadang beda pilihan presiden, tapi tetap rukun.
Karena nganggep itu mboten urusan akidah, lagi biasa mawon apa? Biasa. Begini. Niki rungokno tenan. Saya entah berapa kali sampai lupa nyetak kitab, tapi bukan nyetak komersial. Saya lagi bukan komersial. Jadi ini nggak perlu menyinggung siapapun, enggak komersial. Al-Hajju Fadha'il wa Ahkam itu saya nyetak entah berapa kali. Dan semua yang saya kasih Gus Rob itu mesti terus minta dibacakan. Kenapa? Karena semua fikih di Indonesia itu pasti bilang ar-ramyu itu ba'das zawal. Semua takrib, mu'in, i'ana, semuanya pasti ar-ramyu itu ba'das zawal. Kunna natahayyanu fa idza zalati syamsu romaina. Kita ini nunggu zawalu syamsi baru romaina. Ya ramyu yaumil hadi asyar. Ketika ada peristiwa mu'assim, terowongan Mina, karena jutaan orang ke titik yang sama di jam yang sama. Soal lagi jutaan orang ke titik yang sama di jam yang akhirnya Said Muhammad memberanikan diri fatwa secara terbuka bahwa boleh romyu qoblas zawal. Mereka mesti komplain, iki kitab apa? Sampai komplain, saya bilang ini yang ngarang putune Kanjeng Nabi. Kabeh bantah. Terus tak dudono takbir dan beliau cara ngendikan masuk akal. Ya, ini sing sering haji napa mari sakniki haji yo wonten sing bisnis bareng wae sing haji lah niki cerita. Sing haji, sing bisnis haji tenan pokoke haji. Sebetulnya dalam romyu itu kan boleh nafar awal, berarti selesai tanggal 12, bisa nafar sani sampai tanggal 13. Terus kata Sayyid Muhammad, jika bisa iskotur romyu yauma salisa asar bil kulliyah, bisa menggugurkan romyu tanggal 13 bil kulliyah. Fali ayya juzat takdim min babi aula, apalagi ini sekedar takdimul waktu. Dan beliau bilang di kitab Al-Hajju Fadha'il wa Ahkam, dan tidak yusamma mukhalafatan. Kenapa ada mukhalafah? Itla ilzama fihi bitasrah, karena Rasulullah tidak mengendikan bahwa ini harus begini. Itu hanya fi'lu. Fi'lu bisa ya dulu alal jawaz, bisa alal aulawiyah, nggak ada jaminan kalau itu syarat apa? Sah. Terus akhirnya orang tuh ayam semua, tenang semua. Berdasar fatwa Sayyid Muhammad yang kita sosialisasikan. Saya baca itu berkali-kali. Jadi saya cerita, jadi ini benar-benar cerita naskahnya Sayyid Muhammad. Orang cerita sangu. Terus kedua, tawaful haid. Saya Gus sering ketemu orang-orang yang nekuni medis. Gus, kalau kita pakai obat itu kadang masalah, ada efek samping gini-gini. Padahal kalau kita nunggu suci kayak cerita Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu pimpinan. Mereka pasti ikhlas disuruh nunggu Sayyidah Aisyah sampai suci kemudian tawaf ifadah. Tapi ini kan kita orang kebanyakan. Hotelnya kalau lama-lama ya kita tidak kuat bayar, kena komplain. Pesawatnya juga gitu, kalau lama-lama juga kena komplain, tidak bisa pulang kan. Dan itu kata Sayyid Muhammad sederhana ngendikan. Beliau menyarankan tawaful haid itu intikal madhab saja, atau tidak usah intikal. Kalau mendekati waktunya habis langsung tawaf, tapi nunggu waktunya mepet. Karena dengan mepet berarti statusnya darurat, tapi statusnya darurat. Terus kata beliau dengan entengnya ngendikan, di mana-mana yang namanya wajib atau syarat sah itu ya ma'al kudroh. Lah ini tidak kudroh berarti syarat itu hilang. Di mana-mana syarat menjadi syarat ya kalau kudroh. Lah ini tidak kudroh ya berarti syarat itu hilang. Sehingga terus kita nyaman tawaful haid. Itu di kitab Al-Hajju Fadha'il Ahkam. Bisa dicek bahasan halaman 115 itu. Ini bukan cerita Malaysia, cerita tek. Cerita tek. Jadi buat ini serius. Karena tadi kan orang-orang bisa guyon cerita nikah, berarti Anda tukang nikah. Lah kalau sekarang guyon karena ilmu, berarti Anda mubarok betul. Cerita nikah ya iso guyu, cerita ilmu iso guyu, berarti waras sampean. Ternyata bisa senang dengan ilmu, bisa senang. Yang relax saja. Saya baca kitab beliau yang khataman, ini Gus Rauf saksinya. Saya baca Qawaid Asasiyah itu pasanan khatam tahun 39. Terus poso ini kemarin 45 ini saya juga khatam baca Qawaid Asasiyah. Dulu itu karangan Sayyid Alawi namanya Zubdatul Itqan. Di era Sayyid Muhammad disebut Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Saya ngajar di Sarang ya kitab itu di pondoknya Gus Zufur. Saya berkali-kali baca kitab itu di Kudus di pondok saya kemarin khatam. Terus kitab beliau yang saya senang sekali diantaranya tentu Mafahim Yajibu Antus Sohah. Tadi Mas Lutfi cerita betapa repotnya Sayyid Muhammad ngadepi Wahabi. Tapi di Indonesia saya sering cerita ke mereka, bahkan sebagian yang berfaham itu di kota banyak yang menjadi minna. Saya cerita begini, la ilaha illallah itu kalimatun dakhala bihal kafiru al-islama. Fakaifa bihadil kalimah.
Kok terus jadi tukhriju hadil kalimah al muslima minal Islam ilal kufri. Orang tahlilan, orang nyekel patok, orang-orang NU yang khol itu nyekel patok yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalimat yang orang kafir puluhan tahun menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama menjadi kafir? Itu logikanya tidak kena. Berarti kalimat ini punya dua status. Ya mukminah memukminkan, juga mukafirah mengkafirkan. Itu kan lucu gitu. Dan itu mereka terus menerima. Kayaknya bener Gus Pak. Masa kalimat yang 70 orang misalnya kafir dalam waktu 70 tahun itu karena melafatkan satu kalimat itu saja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung menjadi apa? Menjadi muslim atau mukmin. Masa dengan kalimat yang sama hanya karena sambil megang patok terus menjadi apa? Kafir. Kalimat itu kalimat syahadatut tauhid. Makanya saya mohon para muhibbinnya Sayyid Muhammad itu harus baca kitabnya. Saya ini bukan niat sombong. Saya baca kitab beliau yang saya takriri sampai khatam itu ya Al-Hajju Fadhilul Ahkam. Saya sudah lapah berapa kali saya khatam. Terutama di bab Tawaful Haid sama Amram Yaqobla Zawal. Terus mafahim yajibu antus soha, qawaid asasiyah, mafhumut tatawur wa tajdid. Terus yang kitab-kitab paling modern terakhir karangan beliau itu Sirah Nabawiyah, sarahnya Alfiyatus Sirahnya Zain Al-Iraqi. Terakhir Mu'alafatus Sayyid Muhammad ini. Dan saya yang sering juga sinau itu Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu juga termasuk kitab yang sering saya pelajari. Sehingga belajar betul Mas Hasan, boten main-main, belajar betul. Maksudnya kalau tidak bisa tak cari di kamus. Kalau nggak bisa semua, bukan niat sombong. Pakai sarana saya ini kan, bapak saya itu hafal Quran, buyut-buyut saya ini mungkin termasuk orang yang nekuni Quran. Jadi saya kalau nggak paham, ya Allah kita ibadah pantas. Tiang buta Quran jenengan terus mau ora paham kita ora pantas gitu. Nah, ya akhirnya paham gitu. Nah, dari sekian cerita yang difahmin nufus, ini supaya sampean clear ya. Saya mohon semohon-mohonnya. Jika jenengan pilihannya berpakaian seperti ini oke. Yang berpakaian ala Rasulullah atau ala Arab terserahlah istilahnya, nggih monggo. Tapi yang berpakaian ala Jawa gini, saya masih ingat takbir itu di halaman 423 di Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu beliau ngendikan gini. Wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajiduh wa yarkab ma yajiduh mimma abahahu wa famanis ta'mala ma yajiduhu fi ardi fahuwa al-muttabi' lis-sunnah kama annahu hajjal baita min madinati faman hajjal baita min madinati nafsi fahuwa al-muttabi' lis-sunnah wa ilam tarkun hadil madinah tilka. Saban cek itu insya Allah lafadznya itu persis, bukan karena saya pintar atau cerdas, memang saya tekuni. Aku raiso seneng terus masang foto tok itu tidak bisa, saya tidak jenis seperti itu. Terus seneng ngenang di sangon itu orang iso, saya itu sebenarnya nggak bisa. Tidak bisa, saya tidak jenis itu. Saya itu ya sering dikasih uang Mbah Mun, Gus Rauf saksinya. Tapi ya saya ngenang beliau itu ya kitabnya tak pelajari Al-Ulama Nujud, tak baca depan santri saya khatam. Saking senengnya saya Mbah Mun ke Sayyid Muhammad sama beliau punya karangan Maslakut Tanassuk bil ittisalat li Sayyid Muhammad Maslakut Tanassuk al-Makki fil ittisalat bi Sayyid Muhammad al-Maliki. Saya baca khatam. Saya sampai lupa entah berapa kitabnya Sayyid Muhammad, saya baca khatam dan ada takrirannya. Takriran ini penting karena argumentasinya ilmiah. Misalnya begini. Kalau orang ke kuburan kemudian agak diluk, dianggap suratus sajidin li makhlukin. Suratus sajidin li makhlukin. Maka kata Sayyid Muhammad kadang jawab ya lucu. Berarti orang yang koinnya jatuh, koin duit receh. Kalau saya kan mungkin sudah kaya, uang koin jatuh tidak tak ambil. Kalau sampean itu kan masih diambil ya. Itu kan mesti fisuroti sajid atau fisuroti roket. Lah kalau itu dianggap murtad, semua orang yang ngambil HP-nya jatuh itu semuanya murtad karena ada suratus sujud li makhlukin. Apalagi ini makhluknya koin. Nah ini bukan gitu. Ini data ya. Maksudnya tak baca di sini karena memang saya profesional. Tapi jangan undang saya, yang berundang saya Gus Rawi itu pun sekali ini perjanjian sudah. Saya ini punya buyut-buyut Habib Husain Ba'bud. Buyut-buyut saya itu tukang uzlah. Jadi saya termasuk kiai yang nggak suka diundang. Paling saya hanya ke Pasuruan karena Kiai Hamid Pasuruan itu sepupunya mbak saya. Ke Gus Raub karena putranya guru saya. Pernah diundang Gus Kafabi karena agak-agak dipaksa.
Mbah Mun itu ngaji di Bakarim, berarti jenengan cucu murid. Waduh. Kok pakai ancaman ini, Pak? Wah ya sudahlah, saya nurut. Saya nurut, tapi saya bilang begini, saya ini punya pondok Quran, sering deres Quran. Tadi kata Gus Rauf sering deres Quran, sering nyemak Quran. Ya monggo kalau berani menanggung hisab itu. Akhirnya terus mun sekali aja gitu. Karena resiko juga kan mengganggu orang yang deres itu. Buatan ini buatan ancaman, buatan cerita mawon, buatan saya biasa mawon. Nah ini saya baca beberapa teks yang supaya jenengan ngerti. Ketika Sayyid Muhammad mencintai Imam Malik itu beliau sampai punya karangan Imam Daril Hijrah Malik bin Sabri sekian cerita betapa Sayyid Muhammad itu mencintai Imam Malik. Makanya beliau dengan gelar Al-Maliki. Beliau karuan Al-Hasani tapi beliau menyisipkan gelar apa? Al-Maliki. Kenapa? Saya cerita sekian mazhayanya Imam Malik. Imam Malik itu tidak berpendapat kalau ba'da sholatil asri masuk masjid itu disunatkan sholat, karena bagaimanapun itu waktu ba'dal asri meskipun ada sebab mukorin yaitu masuk masjid. Tapi beliau ada anak kecil, di sini ada takbirnya, ada anak kecil bilang ya syekh kum farka, kamu ini sudah syekh sudah kiai masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid, kum farka. Beliau tidak debat, langsung sholat. Ketika ditanya innahu laisa bimadzhabik, itu tidak madzhab engkau ya Malik. Inni khasyitu an akuna minal ladzina idza qila lahum ruk'u la yarka'u. Kayak apa? Maksudnya Mas Hasan, kalau senang Imam Malik yang ngarang Imam Malik. Kalau senang Sayyid Muhammad ya baca kitabnya. Selain cerita dinikahkan dan cerita dikasih uang. Buat niki ganjarane kathah kula gojlok. Mergi dadi jenengan seneng nyeneng ngomong itu kan ganjaran. Nah sampean takok, lah ono korban nih, kalau tadi ya korban berkali-kali kan. Terus ada lagi cerita tentang Imam Malik itu pernah dimintai orang miskin. Saya minta uangnya. Imam Malik jawab, dohirnya itu tidak Islami, saya tidak punya uang, kapan-kapan saja ke saya. Terus kata orang di dekat Imam Malik, lima adalah takulu kama yakulun nas rozaqakallah. Kenapa engkau tidak seperti umumnya orang rozaqakallah? Enggak jadi. Kata Imam Malik, asyaddu kalimatin ala sa'il. Kalimat terberat bagi sa'il adalah kalimat yang nyimpan roda sa'il. Walau dimna jumlatin, meskipun itu fidinim jumlatin. Terus fa'ana ujillu ismawahi ta'ala an azkurahu liman yakrohu sama'ahu walau dimna jumlatin. Saya ini ingin menyelamatkan nama Allah. Peminta itu paling nggak suka kalau ada kata-kata yang arahnya pokoknya nggak ngasih. Saya ulang lagi, peminta itu paling nggak suka kalau ada kata-kata yang arahnya itu tidak ngasih. Karena peminta ini sudah mangkel, saya menyelamatkan tidak nyebut Allah, nanti Allah jadi korban. Rozaqakallah, itu Allah kapan? Nyatanya sampai sekarang tidak ngasih rezeki, kan Allah bisa jadi korban kan? Maka beliau nggak mau nyebut Allah. Fa'ana ujillu ismawah, saya menghormati nama Allah, jangan sampai saya sebut di depan orang yang sedang nggak suka. Tadi karena ada jawaban yang yufidu raddah. Kenapa yufidu raddah? Yaitu pokoknya tidak ngasih. Kayak apa orang-orang? Saya ulang lagi, jadi ini saya termasuk, insya Allah termasuk kompetitor terbaik, termasuk. Bukan apa-apa ya, karena menurut saya senang orang itu. Saya baca Ikhya itu lupa. Khatam berapa kali itu saya takriri pakai naskah. Gus Rauf punya. Saya naskah maknanya Mbah Zubair saya punya. Ngaji Mbah Mun. Kalau nggak bisa masih pakai kitab Ithaf. Kalau naskahnya beda, saya cari naskah yang lain. Karena saya senang Ikhya, Minhajul Abidin. Pokoknya kitab-kitabnya Imam Ghazali. Saya senang kitabnya Mbah Mun, Mbah Zubair, semua. Bukan apa-apa. Takut saya senang ternyata saya yukhalifu madhab. Saya sebagai pembaca maksudnya ya. Korek itu kalau senang ternyata dia yukhalifu madhab karena tidak baca. Contoh gampang begini, saya tuh sering ketemu orang-orang khusyuk yang tidak ngaji. Gus itu gimana orang-orang sholat pakai baju merah? Tak tunjukkan di Bukhari, babus sholat fis saubil ahmar. Ada yang protes lagi, gimana Gus itu kiai kok sholat kencing? Berdiri, babul kauli impan indah subadati kaumin. Di Bukhari itu. Gus, kok ada hadisnya semua? Yang masalah itu tak kamu kata saya gitu. Loh sampai sholat, sampean kalau sholat kan mikir, ya mikir utang, mikir macam-macam. Itu Imam Bukhari punya bab. Babul ifkar, tafsirnya apa? Imam Bukhari pakai bab itu babul ifkar di sholat, bab mikir di sholat. Itu dalilnya lucu Beb Husain.
Kanjeng Nabi ku sholat terus salam ke susu. Ditanya kenapa ke susu? Saya ingat ada dinar di rumah yang belum saya bagi. Berarti ingatnya kan pas sholat. Sampai ya bedanya Nabi ilingnya barang apik sama orang. Tapi kan podo lah dalam bab. Jadi kalau suwun kitab-kitab Sayyid Muhammad yang jadi makhrajan hasanan lihadil ummah itu harus kita bela mati-matian. Misalnya begini, Atakoh Somadia, mungkin di Jawa Timur disebut Atakoh Kubro yang baca kulhu beberapa kali, yang katanya bapaknya terus masuk surga itu. Itu kan kalau di kampung saya Gus, kalau ada baca gitu, yang selain anaknya tak, udah kamu udah usah serius, ramlak di bapak. Oh anaknya tenang-tenang. Pernah ada orang ngundang saya, Gus, ngocok Atakoh Kubro Gus. Anaknya mau nggak mangkon, monggo pinar, saya pulang. Kenapa Gus pulang? Karena anaknya ramoco wong liya bukan moco sembrono gak bener. Sing ana ning hadis awaladin sholihin yatullah, ra ono au kiyayin sholihin yatullah gak bener. Langsung Gus jenengan ngawur e dalil. Aku ora ngawur pancen aku wong alim, mesti roh tenan. Sing ana ning hadis awaladin soleh, ora au kiyayin soleh. Jadi anak itu penting, malah munggah manggon tok rokokan. Monggo. Semenjak itu kalau orang undang saya enggak berani kalau enggak khusyuk moco. Takut saya pulang. Lah misalnya yang undang bagakno nyangoni saya, sugih saya. Kan mboten ngefek no, teror-teror ngoten mboten ngefek. Jadi ini penting meskipun guyon, ilmu itu didudukkan. Sayyid Muhammad ngendikan, hadis-hadis tentang jumlah kul huwallahu ahad semuanya itu dhaif. Saya pernah ngaji itu di Kudus cerita gini, alhamdulillah kok dhaif. Hadis tentang jumlah la ilaha illallah yang banyak, alhamdulillah juga dhaif. Karena kalau itu syarat sahnya harus banyak, berarti begini. Mangkola la ilaha illallah mi'ata marrah lagi dakhalal jannah. Berhubung enggak ada jumlah mi'ata marrah, satu pun sudah dakhalal jannah. Kul wahad juga sama, di riwayat Bukhari jelas. Ada orang kalau ngimami baca kulhu ditanya, "Kenapa engkau baca kulhu?" Li annaha sifatur rahman, fa ana uhibbu an aqra'a biha. Kata Nabi apa? Jibril datang, "Akhbir ya Muhammad, annallaha yuhibbu bi hubbihi kul huwallahu ahad." Dan semua riwayat kadang hanya bilang hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Dan enggak ada riwayat hubbuka iyyaha wa qira'atuka alfa marra wa alfa marra lagi dakhalal. Kalau ada riwayat itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita punya masalah besar karena kita enggak kuat baca lama-lama itu enggak kuat. Artinya gini, kita harus menjadikan kitabnya Sayyid Muhammad ketika menvonis hadis-hadis yang jumlahnya besar tadi. La ilaha illallah jumlah. Soal kamu lakukan tetap baik, kita sepakat itu baik. Tapi jangan jadi aturan hukum. Saya ulang lagi, baca banyak tentu tetap baik, tapi jangan menjadi aturan. Kalau jadi aturan hukum berarti gini. Dakhalal kafiru fil Islam in qara'a la ilaha illallah alfa marrah mi'ata marrah. Itu yang mengislamkan di masjid capek itu. Karena nunggu alfa marrah. Jadi saya mohon karena agama ini yuridu wa bikumul yusra, agama ini Allah inginnya itu mudah. Bu istu bil hanifiyatis sama semuanya itu mudah. Tapi jangan tahawun ya. Jadi kalau suwon tadi alhamdulillah sudah diduga saya 20 menit karena memang saya ini tidak bisa pidato. Saya kalau ngaji di rumah ini Gus Rauf saksinya. Saya ngaji biasa 4 jam, 3 jam biasa ngaji. Ngaji ada kitabnya saya baca Jalalain, pinggirnya ada Sofi, ada Futuhat Ilahiyah, kadang ada Tobari itu kuat. Kenapa saya kuat 3 jam kalau ngaji? Saya ini pecinta umatnya Rasulullah SAW. Umat itu tidak boleh hanya mendengar kata-kata seorang bahak, enggak boleh. Harus mendengar kaifa qala Tobari wa kaifa qala Al-Baidawi wa kaifa qala Shahifus Shafi wa kaifa qala Imamun Syafi'i. Saking hormat saya. Cuma saya nyampaikan pancen rilek guyon karena itu wasiatnya Bapak. Hak kena ngaji guyon. Nah, iku wong bingung kabeh sing ngaji-ngaji. Jadi, ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di menit